Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu, seluruh rakyat Indonesia, termasuk Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan semuanya yang ada hubungannya dengan lapor pajak. Ada satu informasi yang sangat menggembirakan mengenai pajak. Ini satu informasi yang dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul "Akhirnya warga RI bisa tak perlu lapor pajak." Ya, bisa tak perlu lapor SPT pajak lagi. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu tidak dipungkiri bahwa masyarakat banyak ya mengalami kendala dalam hal lapor pajak. Dan bukan hanya masyarakat biasa, termasuk semua yang ada kaitannya dengan pajak. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira keringanan yang diberikan oleh Direktorat Pajak sehingga tidak perlu lapor pajak lagi? Mari kita ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT akan berubah seiring dengan penerapan Cortex Administration System (CTIS) pada tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini pun sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan surat pemberitahuan SPT yang akan diterapkan ketika sistem Cortex mulai digunakan pada pertengahan 2024. Khusus untuk penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui portal wajib pajak ya DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Pelaporan melalui portal pada sistem Cortex itu pun ada perbedaan dengan yang berlaku saat ini. Jadi tentunya ini adalah hal yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya, perbedaan tersebut. Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Cortex memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini. Dikutip dari website DJP, bagian pengelolaan SPT pada Selasa 23 Juli 2024. Setidaknya ada 15 perbedaan mekanisme pelaporan SPT menggunakan portal wajib pajak pada sistem Cortex dengan yang berlaku saat ini. Salah satunya terkait wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang memenuhi syarat tak perlu menyampaikan SPT tahunan (PPH). Wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan (PPH). Dikutip dari tahapan penyampaian di kolom pengelolaan SPT dalam website DJP. Adapun rincian 15 perbedaan itu sebagai berikut. Pertama, adanya menu perhitungan PPH pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Yang kedua, pelaporan surat pemberitahuan objek pajak SPOP PBB dilakukan melalui sistem dengan penyesuaian sektor atau subsektor yang diperlukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, aplikasi untuk SPT masa PPN, PPN DM, pemungut PPN dan PKP, dan pemungut PPN PM SE dapat diakses oleh non-PKP dan PKP. Yang keempat, kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis
dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem. Yang kelima, perhitungan PPh pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif. Yang keenam, cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong. Namun, pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat. Yang ketujuh, integrasi data pemotongan PPh pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1, A2 pegawai tetap. Yang kedelapan, SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Yang kesembilan, aplikasi SPT masa PPh unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah. Yang kesepuluh, pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT. 11. Pengisian SPT tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan. Kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong atau pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT tahunan PPh melalui refill secara otomatis. 13. Bukti potong PPh atau pajak penghasilan tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tabungan yang berada dalam satu kesatuan data unit keluarga. 14. Tersedia menu pencatatan atau simple record of bookkeeping untuk dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. 15. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPh. Sebagaimana diketahui dalam peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 243 PMK 03 2014 ada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh. Pengecualian itu diatur dalam pasal 18 PMK 243 2014 itu. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa wajib pajak penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Wajib pajak penghasilan tertentu merupakan wajib pajak yang memenuhi dua kriteria. Dua kriteria itu adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPh, atau wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dikutip dari PMK 243 2014. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai satu keringanan yang diberikan oleh pemerintah ya melalui Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat ya. Dan yang namanya pajak tentunya ini seluruh wajib dipahami bahwa ada kelegaan, tidak mesti wajib lapor SPT pajak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Dan pada poin terakhir ini sangat jelas Bapak Ibu bahwa wajib pajak sebagaimana dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dikutip dari PMK nomor 243 tahun 2014. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.